Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Algoritma Struktur Data akan mempresentasikan hasil PIDAL project yang kelompok kami kerjakan, yang bertema program kasir dengan judul Program Kasir Warpindo yang berfungsi membantu kasir untuk memilih makanan apa aja yang akan dibeli dan menghitung harganya dengan rumus perhitungan yang sudah diatur di dalam program. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami adalah yang pertama ada Adrianus Fajar dengan NIM 21020620. Kemudian saya sendiri Intan Permatasari dengan NIM 21020630. Kemudian ada Juliet Pani Versila Ternate dengan NIM 21020634. Dan selanjutnya ada Miko Yumna Ardana dengan NIM 21020635. Dan kemudian ada Mahendra Pratama dengan NIM 21020625. Baik, yang selanjutnya dari baris 10 sampai baris 21 akan dijelaskan oleh Adrianus Fajar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Intan, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan materinya. Pada baris ke-10 sampai 14, itu merupakan header file yang akan digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi pada pemrograman. Kemudian di baris ke-16 ada using namespace std yang digunakan untuk mengatur kode dalam grup. Kemudian di baris ke-17 sampai 21 itu merupakan fungsi pemanggil set color atau memunculkan warna pada pemrograman. Pada baris ke-23 ada main. Baris ke-24 merupakan in yang berisikan pesanan dan counter. Baris ke-25 ada string yang berisi makanan. Baris ke-26 ada char yang berisikan 8 atau ADD sama dengan Y. Kemudian ada float di baris ke-27, itu fungsi untuk menjumlahkan atau menghitung harga total JMLH atau jumlah. Kemudian ada jumlah lagi, porsi, kembalian, dan uang. Di baris ke-28 itu merupakan set color, yang dimana tadi fungsi set color di baris ke-28 ini akan dipanggil oleh fungsi ke-17 tadi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adrianus Fajar yang telah menjelaskan. Selanjutnya dari baris 29 sampai baris 43 akan dijelaskan oleh Juliet Pani Versila Ternate. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Intan Permatasari atas waktunya. Kemudian pada baris 29 sampai 32 menampilkan tulisan program kasir Warmindo dan daftar menu. Pada baris 34 sampai 40 menampilkan daftar menu makanan yang dimana berisikan pilihan dari 1 sampai 6. Kemudian pada baris 42 sampai 43 terdapat menu gorengan yang berisi angka pilihan 7, tempe goreng, dan tepung. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Juliet yang telah menjelaskan. Selanjutnya dari baris 45 sampai
baris ke-95 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Intan Permatasari. Pada baris 45 kita masuk ke perulangan. Kemudian pada baris 47 ada pilihan pesanan pelanggan yang akan disimpan pada variabel pesanan. Baris ke-49 ada jumlah pesanan yang akan disimpan di variabel jumlah. Jika user menginputkan pesanan 1, maka akan masuk ke percabangan yang berisi makanan aneka Indomie dengan harga 5.000 dengan porsi dengan rumus sama dengan harga dikali jumlah. Kemudian jika user menginputkan angka 2, maka akan muncul makanan nasi goreng harga sama dengan 10.000 dengan porsi sama dengan porsi rumus harga sama dengan porsi sama dengan harga dikali jumlah. Kemudian jika user menginputkan angka 3, maka makanan yang akan muncul ada nasi rames dengan harga 8.000 dengan porsi rumusnya harga dikali jumlah. Kemudian jika user menginputkan 5-7, maka akan muncul seperti pada yang ada. Selanjutnya pada baris 88 terdapat nama makanan yang dimana di sini memanggil variabel makanan yang tadi telah diinputkan oleh user. Kemudian harga makanan yang akan ditampilkan variabel harga, total makanan yang akan menampilkan variabel porsi. Kemudian di sini ada pada baris 91 ada tambah makanan di mana user harus menginputkan Y atau no yang dipanggil di variabel ADD. Kemudian masuk ke rumus jumlah sama dengan jumlah ditambah porsi. Kemudian di baris ke-95 ada counter plus yang dimana di sini adalah sebuah program perulangan. Jika user menginputkan Y atau yes, maka akan terjadi perulangan yang akan menampilkan kembali program yang tadi. Jika user menginputkan no, maka perulangan akan dihentikan. Kemudian pada baris 99 ada sistem KLS. Dan selanjutnya ada program kasir Warmindo yang berisikan daftar menu minuman yang telah dituliskan ada yang ke-1 es jeruk, yang kedua es teh, yang ketiga kopi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Miko. Waktu dan tempat dipersilakan.
Dari nomor berapa tadi? Dari baris 109 sampai bawah. Saya akan menjelaskan dari baris 109 sampai dengan 111 ya tadi. Do adalah perintah untuk perulangan. Kemudian di sini akan menampilkan perulangan pilihan pesanan pelanggan. Kemudian si user disuruh untuk memasukkan pesanan pelanggan yang berada di pilihan tadi yang di atas. Kemudian jumlah pesanan diinputkan oleh user tergantung pada jumlah pesanan si pengguna ya. Lalu ada if else ini digunakan untuk menampilkan harga, kemudian apa ini nama minuman, kemudian ada input output nama minuman, yaitu nanti akan dikeluarkan pada makanan ini. Kemudian harga minuman akan muncul pada harga. Kemudian tambah minuman Y or N ini digunakan untuk melanjutkan menambahkan minuman. Kemudian ada rumus jumlah sama dengan jumlah tambah porsi, ini digunakan untuk menghitung berapa pesanan pelanggan, berapa total harga pesanan pelanggan. Kemudian counter plus digunakan untuk merupakan perulangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kemudian ada while digunakan untuk menyelesaikan dari perulangan tadi, lalu akan si user memasukkan total yang uang konsumen yang diterima, lalu akan muncul kembalian konsumen pada data kembalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Miko yang telah menjelaskan. Kemudian kita masuk ke running programnya. Pertama yang akan muncul di sini program kasir Warmindo, daftar menu, makanan utama, 1 aneka Indomie, 2 nasi goreng, 3 nasi rames, 4 nasi sayur, 5 nasi telur, 6 nasi ayam goreng, dan kemudian ada menu tambahannya, menu gorengan, yang ke-7, tempe goreng tepung. Pilihan pesanan pelanggan di sini, user harus menginputkan pesanan pelanggan yang terdapat pada daftar menu. Misalkan kita memilih aneka Indomie, masukkan angka 1, kemudian enter, kemudian pilih jumlah pesanan, kita inputkan 2, maka nama makanan yang keluar ada aneka Indomie dengan harga makanan 5.000, total makanan 10.000, karena jumlah pesanan yang dipesan ada 2. Kemudian jika user ingin menambahkan makanan, maka ketik Y, jika tidak maka ketik no atau N, kemudian enter, dan kemudian jika user menginputkan Y, maka
akan muncul pilihan pesanan pelanggan kembali yang dimana misalkan di sini kita inputkan untuk menambahkan menu tambahan seperti gorengan, kemudian dengan masukkan angka 7, kemudian enter jumlah pesanan, misalkan kita beli gorengan 1, kemudian enter, dan kemudian akan muncul nama makanan tempe goreng tepung dengan harga makanan 500, total makanan 500. Jika user ingin menambahkan kembali makanan, maka inputkan Y. Tapi jika tidak, maka inputkan no. Kemudian di sini kita no atau N, kemudian enter, kemudian masuk ke program selanjutnya, daftar menu minuman. Ya, di sini ada minumannya, ada yang ke-1 es jeruk, yang kedua es teh, dan yang ketiga kopi. Kemudian user memilih minuman apa yang akan dipesan. Misalkan di sini kita pesan kopi. Kita inputkan 3, enter. Kemudian jumlah pesanan, misalkan di sini kita memesan 3, maka enter. Kemudian akan muncul nama minuman kopi dengan harga minuman 3.000, total minuman 9.000. Jika ingin menambah minuman, maka ketik Y pada keyboard, atau jika tidak ingin menambah, ketik N pada keyboard. Di sini kita tidak saja ketik N, maka enter. Kemudian akan muncul total yang harus dibayar. Di mana di sini berisi tentang penjumlahan dari semua yang user inputkan tadi dengan total keseluruhannya dari mulai makanan, menu tambahan, dan minuman. Total yang harus dibayar 19.500 uang konsumen. Jika uang konsumen yang diberikan adalah 20.000, maka kembalian uang konsumen 500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.